Perkenalkan, saya Penny Triana, jadi angkatan 9. Dalam hal ini saya akan mewawancarai Bapak sebagai kepala sekolah untuk mengetahui mengenai kasus-kasus yang ada di sekolah kita mengenai dilema etika atau tuntutan moral. Saya langsung ya Pak ya. Yes. Di sini saya ingin menanyakan bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika yang ada di sekolah ini. Di sekolah ini sebenarnya banyak kasus yang kita hadapi. Salah satunya yaitu adalah dilema etika. Dilema etika ini kadang-kadang menempa kepada seluruh kepala sekolah, terutama kita susah membedakan. Ada kasus yang memang benar-benar kasus benar atau salah, dan ada juga yang benar-benar. Yang kita benar-benar ini susah. Nah, kalau kasusnya memang sudah ada, memang sama-sama ada yang benar, ada yang salah, maka landasan kita adalah landasan hukum. Jadi aturan yang ada kita tegakkan dengan keberanian kita, dengan rasa tanggung jawab kita harus tegakkan hukum secara adil. Yang kedua, yaitu ketika kita menemukan kasus-kasus yang benar-benar atau masih ragu-ragu kita kan, sisi lain ada yang dibenarkan, ada yang dibenarkan juga. Nah, inilah yang jadi etika moral kita. Dan kita juga harus bijak. Kita harus bijak memandang masalah ini. Ada satu permasalahan yang memang harus kita hadapi dengan bijaksana. Itu masalah yang etika moral. Berarti menjadi dilema kita ya Pak? Ya, ini justru di setiap sekolah dilema utama adalah etika moral ini. Di sini bagaimana cara Bapak dalam mengambil keputusan atau kebijakan yang kata Bapak jika benar dan benar atau benar dan salah, bagaimana cara Bapak untuk menjalankan atau mengambil keputusan tersebut jika sama-sama mereka mengandung suatu nilai kebajikan lah, walaupun benar atau benar salah yang akhirnya akan dibenarkan seperti itu. Apakah di sekolah kita, di sekolah yang Bapak pimpin itu bisa, bagaimana cara Bapak melaksanakan kebijakan? Kalau menurut saya sendiri kadang-kadang yang penting itu kita identifikasi terlebih dahulu permasalahan tersebut. Apakah permasalahan ini kita identifikasi kemudian kita kelompokkan kemana? Apakah permasalahan ini adalah permasalahan sudah masuk etika moral atau memang hukum? Kalau dia permasalahannya memang sudah dalam bentuk etika moral, itu yang menjadi dilema kan? Nah, kalau dia sudah tahu benar salah, kemudian kita hubungkan dengan tindakan kita mengidentifikasi, kemudian kita melakukan penimbang menurut hukum bagaimana, menurut aturan bagaimana, kita tegakkan secara adil. Itu untuk yang masalah yang kalau dia ke masalah yang sifatnya masalah melanggar hukum atau norma. Kalau yang etika norma itu justru kita harus lebih spesifik lagi, lebih banyak penimbangan, banyak kita menggali terlebih dahulu. Kemudian kita juga jangan sampai pihak sana pihak sini diuntungkan atau dirugikan. Berarti dari tujuan dulu Pak ya, tujuannya apa, kemudian kita identifikasi masalahnya ya. Berarti kita lihat dari tujuannya itu seperti apa, kemudian kita identifikasi dulu masalahnya seperti apa. Lalu nanti kita refleksikan atau kita sesuai atau enggak dengan aturan begitu ya Pak. Oke. Sekarang kira-kira langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini untuk mengambil suatu keputusan? Langkah-langkah atau step by stepnya? Iya, step by stepnya. Yang pertama biasanya kami mencari tahu terlebih dahulu permasalahan itu permasalahan apa. Apakah permasalahan ini termasuk permasalahan yang sangat mudah atau bagaimana? Sehingga kita kalau misalnya masalah itu terlalu kecil, kita langsung masuk ke dalam bisa langsung mengambil keputusan secara mudah. Tapi langkah-langkah yang paling penting, yang pertama kita mengetahui jenis permasalahan. Yang kedua menentukan siapa saja yang terlibat. Kemudian memanggil orang-orang yang terlibat, kemudian menginformasikannya. Menginformasikan bahwa permasalahan ini sedang dihadapi, permasalahan ini harus dipecahkan. Kemudian menentukan siapa saja yang terlibat untuk memanggil orang-orang yang lain yang sifatnya masih tergabung dalam proses penyelesaian permasalahan tersebut. Kemudian kita mengadakan berdiskusi bagaimana memecahkan permasalahan ini secara adil dan bijaksana. Kemudian membuat beberapa keputusan yang sementara, misalnya keputusan yang sifatnya kemudian kita timbang kembali. Setelah kita lakukan penimbangan, baru kita melakukan keputusan yang sebenarnya.
sehingga kita mendapatkan suatu keputusan yang memang benar-benar melalui proses yang benar. Berarti dari identifikasi masalah, kemudian kita lihat siapa yang terlibat dan kita mengambil keputusan sementara, kemudian lihat lagi siapa yang terlibat, baru kita mengambil keputusan kebijakan yang diskusi dulu berarti. Kita diskusikan dulu, berarti kolaborasi juga. Iya benar. Oke. Dari sini selama ini hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Melalui diskusi. Iya. Melalui diskusi pihak yang terlibat, kemudian masukan pendapatan dari beberapa orang yang berdekatan, misalnya stakeholder yang ada di sekolah. Misalnya masalah itu ada di dalam sebuah sekolah, kita harus melibatkan semua, baik dari guru, baik dari wali, stakeholder, siswa pun juga terlibat, sehingga kita nanti berdiskusi untuk mencari solusi yang terbaik, yang bermanfaat bagi itu, dan tidak memihak kepada seperti ya, dari pada yang lain. Sesuai dengan stakeholder yang terlibat itu semuanya terlibat berarti Pak ya. Benar. Bukan hanya orang yang bersangkutan. Ya, yang mendukungnya pasti kan semua masalah itu ada hal-hal sebab akibatnya kan. Baik guru, baik siswa maupun wali. Siswa. Dari hal ini Pak, apakah yang menjadi tantangan Bapak dalam mengambil suatu keputusan ketika mengalami kasus dilema etika? Yang menjadi tantangan itu biasanya kalau permasalahan itu melibatkan diri kita sendiri. Iya, karena kita kan karena ego, merasa pimpinan, merasa apa-apa, tapi kita tidak boleh melibatkan ego. Kita harus berusaha untuk menjadi penengah pemecah masalah yang terbaik. Jadi permasalahan yang paling riskan ketika masalah itu memang dibenturkan pada diri kita. Itu masalah yang paling berat. Berarti kita tidak mementingkan diri kita sendiri. Iya, makanya kita, untuk semua sekolah ya. Semua sekolah. Jadi jatuhnya untuk kepentingan sekolah. Ya? Benar. Di sini jika Bapak dihadapkan dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, apakah Bapak menyelesaikannya itu di tempat ataukah memiliki suatu jadwal dalam menyelesaikannya atau bentuk atau prosedur seperti apa yang akan Bapak jalankan? Menurut saya permasalahan itu ada dua kan. Ada yang lebih kecil, yang lebih mudah. Kalau yang lebih mudah atau kalau misalnya mudah atau lebih kecil, yang ringan itu langsung kita tuntaskan. Mana yang bisa kita tuntaskan pada saat itu kita tuntaskan. Tetapi ketika masalahnya sudah maju dilema dan lain-lain, sesuatu yang sangat berat, besar, maka kita harus menggunakan seperti jawaban nomor 3 tadi, identifikasi, kemudian orang memanggil orang terlibat, kemudian berdiskusi, terus kita membicarakan dengan pandangan-pandangan sama-sama teman, kemudian kita juga harus memberikan keputusan terbaik. Itu kembali ke nomor 3. Kembali ke pertanyaan ketiga. Oke. Adakah menurut Bapak faktor yang selama ini dapat mempermudah atau membantu dalam kita mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya. Faktor yang penting itu adalah faktor kita bekerjasama dengan wali dan stakeholder yang berada di dalam lingkungan sekolah, baik itu siswa, guru maupun orang wali murid. Jadi jadinya bekerja sama, berdiskusi, berkolaborasi dengan stakeholder yang ada di sekolah ya Pak. Untuk memecahkan sebuah masalah tanpa mementingkan diri sendiri ya Pak. Iya, nah itu alternatif solusinya. Dari sini kira-kira adakah menurut Bapak nih, adakah kasus yang dapat kita petik dari pengalaman di sekolah ini? Itu pertanyaan kita. Oh, ya. Kira-kira menurut Bapak itu apakah sebagai pimpinan dalam membicarakan permasalahan itu kita akan harus meninggalkan egoisme kita, karena ini sebuah lembaga, dalam sebuah sekolah ataupun misalnya permasalahan yang ada di sekolah, apalagi terbentuk dalam institusi. Jadi hilangkan rasa egois kita yang merasa diri kita adalah orang yang paling berpengaruh, berkuasa di sini. Jadi sehingga kita bisa menciptakan suatu keputusan yang memang menjadi solusi dari permasalahan tersebut. Kemudian juga menjadi penengah yang adil, menjadi harapan bagi khususnya yang kita pimpin. Jadi menjadi harapan sekolah kita agar tetap maju ya Pak. Iya. Berarti tanpa mementingkan tadi kita merasa jadi atasan, merasa jadi pimpinan.
Jadi ada hal-hal tersebut yang kita petik dari Iya. kemudian. Kemudian juga kita siap menerima setiap keputusan kita. Setiap keputusan kita tuh kita menerima, baik kita yang melaksanakan itu menjadi tanggung jawab kita, dan kita siap bertanggung jawab dan menerima konsekuensi dari keputusan yang kita sampaikan. Jadi secara hukum dia kita harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas keputusan yang kita ambil. Iya. Namanya keputusan itu berdasarkan hasil diskusi dan kolaborasi kita. Benar. Ya, tapi harus kita lakukan dengan rasa tanggung jawab, karena nilai-nilai hukum harus tetap terlaksana ya Pak. Misalkan guru tersebut tidak menjalankan disiplin, tetap harus ditegakkan disiplin itu, walaupun guru tersebut memiliki loyalitas yang tinggi di sekolah itu. Dan juga itu bisa mempengaruhi yang lain, misalnya kalau kita tidak bisa memberikan contoh yang terbaik, karena secara umum kepala sekolah ataupun juga yang menjadi figur bagi bawahan. Terima kasih ya Pak, terima kasih atas bincang-bincangnya hari ini. Semoga tidak mengganggu waktu Bapak. Terima kasih, semoga kegiatannya juga berhasil sukses, bisa selesai melaksanakan tugasnya dengan baik, menjadi peserta yang terbaik. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum.